Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siska Putri Mardatila, BP 1810551004, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor. Analisis faktor merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Tujuan dari analisis faktor ini yaitu yang pertama ada tujuan utamanya, di mana untuk menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel laten atau variabel bentukan. Sedangkan tujuan yang lainnya adalah yang pertama untuk mereduksi sejumlah variabel asal yang jumlahnya banyak menjadi variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit daripada variabel yang awal. Yang kedua, untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel penyusun faktor atau dimensi dengan faktor yang terbentuk. Yang ketiga yaitu untuk menguji fasilitas atau reliabilitas instrumen dengan analisis faktor konfirmatori. Yang ketiga itu yang terakhir yaitu validasi data untuk mengetahui apakah hasil analisis faktor tersebut dapat digeneralisasikan ke dalam populasinya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu buah contoh soal melalui aplikasi SPSS sebagai berikut. Untuk menyelesaikan sebuah kasus di aplikasi SPSS, terlebih dahulu kita salin data kasus tersebut di Microsoft Excel, dan di sini saya memperoleh data sebanyak 30 responden, di mana X1-nya yaitu lama belajar, konsumsi susunya yaitu untuk X2, lama tidur untuk X3, rata-rata buku dibaca X4, dan untuk jarak rumah ke sekolah merupakan X5. Di mana lama belajar itu dalam jam, konsumsi susu dalam liter, lama tidur dalam jam, rata-rata buku dibaca dalam jam, jarak rumah ke sekolah dalam kilometer, dan untuk Y-nya itu nilai UAS matematika siswa kelas 6 SDX. Sebelum kita ke aplikasi SPSS, maka terlebih dahulu kita copy data yang ada di Microsoft Excel. Lalu masuk ke aplikasi SPSS. Sebelumnya kita klik variabel view terlebih dahulu. Dan untuk bagian name kita kasih nama X1, X2, X3, X4, dan X5. Dan untuk desimal ganti semuanya dengan 0. Dan untuk label, yang pertama yang untuk X1 ganti dengan lama belajar dalam jam, konsumsi susu dalam liter, lama tidur dalam jam, rata-rata buku yang dibaca dalam buah, dan jarak rumah ke sekolah dalam kilometer. Setelah itu klik data view, lalu paste data yang kita copy dari Microsoft Excel tadi. Setelah tercopy, lalu klik analyze, pilih data reduction, lalu klik faktor. Dan untuk variabel, masukkan semua X1, X2, X3, X4, dan X5. Dan untuk bagian deskriptif, centang univariate deskriptif, initial solution, koefisien, significant level, determinant, KMO and better test of sphericity, dan anti-image. Lalu klik continue. Extraction, pilih principal komponen bagian method, lalu centang correlation metric, unrotated factor solution, script plot, dan untuk agent value-nya pakai angka 1, lalu klik continue. Dan untuk bagian rotation, centang Varimax dan centang rotated solution, loading plot, lalu continue. Dan untuk bagian option, centang exclude cases list with, lalu centang sorted by size, lalu klik continue dan
klik OK. Maka keluarlah hasilnya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan secara satu persatu agar teman-teman menjadi mengerti sebagai berikut. Dari tabel correlation matrix, maka dapat dilihat bahwa korelasi kuat terjadi antara variabel lama belajar dan lama tidur sebesar 0,830, kemudian diikuti oleh variabel rata jumlah buku dan konsumsi susu sebesar 0,584. Keduanya mempunyai hubungan yang positif. Sedangkan dari tabel KMO dan Bartle test didapat nilai KMO sebesar 0,620. Ini berarti bahwa analisis faktor cukup tepat untuk menganalisis matriks data yang bersangkutan karena nilainya besar dari 0,5. Dari tabel kumulatif di atas, maka pada kolom extraction bisa dijelaskan bahwa proporsi varian lama belajar terhadap jumlah seluruh varian adalah sebesar 0,925. Demikian halnya dengan variabel lainnya. Hasil percobaan di atas menunjukkan bahwa titik pada tempat di mana deskripsi mulai terjadi menunjukkan banyaknya faktor yang benar, tepatnya pada saat deskripsi mulai merata atau mendatar. Dari matriks komponen di atas dapat disimpulkan bahwa dari sebanyak 5 variabel diperoleh sebanyak 2 faktor. 2 faktor yang terbentuk adalah yang A, komponen 1 meliputi variabel lama belajar, lama tidur, dan jarak rumah ke sekolah. Yang B, komponen 2 meliputi variabel rata jumlah buku dibaca dan konsumsi susu. Demikianlah video kali ini saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.